Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Oke, baik. Pada kesempatan kali ini yang pertama, saya sebagai moderator akan mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kami telah menyelesaikan tugas dari mata kuliah bahasa Indonesia yaitu tugas karya tulis ilmiah. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfarezi dengan NIM akhir 0038. Kenalkan, nama saya Kairunisa dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Benazim Haldia Taufik dengan NIM belakang 0028. Dan saya Aprina Mesa Agustin dengan NIM akhir 0035. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Tantangan Kesehatan Mental Selama Pandemi COVID-19 tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2022. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, silakan. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai salah satu pemateri dari kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu karya tulis ilmiah. Dan karya tulis ilmiah itu terbagi dari menjadi beberapa komponen bagian, yaitu ada bagian pelengkap awal, pelengkap bagian inti atau isi, dan juga bagian pelengkap akhir. Dan saya di sini akan menjelaskan bagian dari bagian pelengkap awal. Ada beberapa komponen di dalamnya, dan ini merupakan bagian pelengkap awal yang pertama, yaitu terdiri dari halaman judul, yang dimana halaman judul ini juga terdiri dari beberapa komponen-komponen seperti, nah ini merupakan karya tulis ilmiah ini merupakan jenis dari karya kami, dan yang dimana di bawah jenis ini merupakan judul dari karya tulis ilmiah kami yang sudah kami rumuskan dari langkah paling awal, dari menentukan topik, tema, sampai dengan judul, yang dimana judul ini merupakan gambaran isi dari KTI kami tentang tantangan kesehatan mental selama pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, di bawah ini juga ada tujuan perumusan dari KTI ini sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia dengan nama dosen mata kuliah dan juga logo dari institusi. Kemudian di sini juga ada nama-nama dari kelompok kami, dan terakhir ada prodi serta nama institusi dan tahun penyelesaian pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian di bagian pelengkap awal, setelahnya ada abstrak. Nah, abstrak ini merupakan terdiri dari 200 kata, yang dimana abstrak ini menggambarkan keseluruhan KTI kami. Di sini ada latar belakangnya, pandemi COVID-19 yang terjadi pada rentang tahun 2020 sampai dengan 2022. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitiannya, lalu ada metode penelitian yang kami gunakan, ada teknik pengumpulan data, hasil, kemudian kesimpulan, dan terakhir ada kata kunci. Kata kuncinya itu terdiri dari 5 kata kunci. Nah, kemudian di sini abstrak juga kami terjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagaimana bagian pelengkap awal dari KTI itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian pelengkap awal prakata atau kata pengantar, yang dimana di dalam prakata ini dibuat oleh kami sebagai penulis atau perumus KTI. Dan di sini itu memuat ucapan atau ungkapan syukur, tujuan atau latar belakang yang singkat. Kemudian di paragraf terakhir ini berisi tentang keterbukaan kami untuk menerima saran dan kritik serta harapan kami dalam perumusan KTI ini. Kemudian di sini ada tanggal pembuatan KTI, dan juga di sini selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini merupakan bagian pelengkap awal yang sangat wajib ya, karena di sini memuat subbab dan juga bab-bab beserta judul dari seluruh isi KTI kami.
Selanjutnya di sini kami beralih ke bagian pelengkap, bagian inti atau bagian isi. Di sini ada bab 1 pendahuluan, yang dimana bab 1 pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama itu adalah latar belakang masalah, dan di latar belakang masalah ini kami mempunyai 5 paragraf, yang dimana dari paragraf ini terdiri dari topik. Yang pertama itu ada topiknya, kedua ada tema dan juga pengembangan paragraf, lalu juga ada judul atau perumusan masalah, serta ada penelitian terdahulu. Yang dimana kami mendapatkan bahwasanya di dalam latar belakang masalah kami ini, di paragraf pertama dari jurnal Fibrianti tahun 2020 dijelaskan bahwasanya pandemi COVID-19 itu yang melanda di tahun 2020 sampai dengan 2022 bukan hanya menyebabkan krisis kesehatan fisik, tetapi juga memunculkan isu kesehatan mental yang signifikan dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, isu kesehatan mentalnya itu berdampak seperti kecemasan, depresi, dan juga stres. Karena itu disebabkan karena penerapan kebijakan pembatasan sosial yang ketat untuk menekan laju penularan, sehingga membuat kesehatan mental kita sebagai masyarakat, bukan hanya di dalam masyarakat Indonesia tapi global, itu terkena psikologisnya. Kemudian di sini ada pengembangan paragraf. Saya ambil dari buku Biopsikologi Tinel and Barnes tahun 2018, yang dimana di sini jelaskan bahwasanya pemahaman kesehatan mental itu tidak hanya mengandalkan aspek psikologis, tetapi juga harus mempertimbangkan dasar biologis dari stres dan juga pengalaman emosional si individu tersebut. Ini merupakan pro dan kontra. Nah, kemudian di sini saya juga mendapat dari jurnal Hasanah dan Abadi tahun 2022. Di sini dijelaskan bahwasanya permasalahan kesehatan mental yang muncul selama pandemi itu karena adanya perubahan sosial yang tadi itu dilakukan secara tiba-tiba ya, seperti isolasi, pembatasan interaksi, serta kita sebagai orang yang terdampak dengan COVID-19 ini memunculkan kekhawatiran akan risiko penularan yang tinggi, sehingga pada saat era pandemi itu belajar jarak jauh, diberlakukannya belajar jarak jauh, lalu juga banyak sekali orang-orang yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan, dan gangguan rutinitas kita itu menjadi faktor pemicu stres tambahan bagi setiap kalangan, mau masyarakat umum dan juga kelompok rentan seperti kita, yaitu pelajar serta mahasiswa, yang itu menambah dan menekan kesejahteraan psikologis setiap individu. Seperti itu. Nah, kemudian di paragraf ketiga di sini jelaskan bahwasannya prevalensi gangguan mental yang meningkat di Indonesia selama pandemi COVID-19, terutama juga terdampak di tenaga kesehatan. Jadi penelitian yang kami dapatkan bahwasanya dari tenaga kesehatan itu juga menderita kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga stres yang tinggi pada tenaga kesehatan, karena mereka itu juga harus mendapatkan tekanan kerja yang tinggi dan minim sekali dukungan psikososial, karena tenaga kesehatan pada saat COVID-19 itu bisa dibilang sebagai orang yang sangat amat berjasa pada kesehatan fisik kita selama penanganan COVID-19. Jadi mereka juga terdampak sekali akan tekanan kerja yang tinggi. Nah, lalu di sini ada penelitian terdahulu, seperti meskipun sudah ada kajian mengenai dampak mental pada kalangan tertentu, tapi masih diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesehatan mental ini di seluruh masyarakat Indonesia maupun di internasional juga, karena terdampak bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara global selama pandemi. Nah, makanya kelompok kami merumuskan judul dengan karya tulis yang berjudul Tantangan Kesehatan Mental Selama Pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2022, yang bertujuan
untuk menganalisis dinamika kesehatan mental masyarakat, baik dari segala kalangan, remaja, orang tua, dan juga tenaga kesehatan Indonesia melalui telaah literatur ilmiah dari temuan-temuan penelitian sebelumnya secara sistematis. Kemudian di sini subbab selanjutnya itu ada rumusan masalah yang dimana dari berdasarkan latar belakang yang kami temukan dari penelitian terdahulu dari topik dan tema KTI kami ini, kami merumuskan masalah-masalah. Di sini ada 3 masalah, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk tantangan kesehatan mental yang paling dominan dialami oleh masyarakat umum dan juga tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Kemudian 2 ini adalah faktor-faktor spesifik yang berkontribusi atau yang aspeknya sangat besar terhadap munculnya kesehatan mental, baik dari segi individu maupun sosial. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana respons kebijakan kesehatan mental di Indonesia baik dari lembaga kesehatan maupun pemerintah dalam menghadapi tantangan selama periode tersebut dan apa saja kendala utamanya. Kemudian di sini subbab selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kami ini untuk menjawab dari perumusan masalah kami. Di sini tujuan penelitiannya juga ada 3 karena perumusan masalah ada 3. Jadi di sini tujuannya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tantangan kesehatan mental yang dialami masyarakat dan tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19, serta menganalisis faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi peningkatan masalah kesehatan mental berdasarkan sintesis literatur, berdasarkan metode penelitian kami, dan juga mengevaluasi respons kebijakan dan layanan psikososial yang diterapkan di Indonesia. Kemudian subbab yang terakhir di dalam bab 1 ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya itu ada 2, ada manfaat teoritis yang dimana hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya ilmu pengetahuan psikologi kita, khususnya dalam ranah psikologi klinis dan juga psikologi bencana, dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai dinamika kesehatan mental pada situasi krisis global seperti pandemi. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Di sini kami ada 3 manfaat praktis. Yang pertama itu bagi pemerintah atau pembuat kebijakan dapat menjadi masukan penting dalam merancang dan mengintegrasikan program mental health dan psychosocial supports atau MHPSS yang lebih efektif dan responsif di masa depan. Dan juga yang kedua, bagi praktisi kesehatan mental menyediakan basis data yang kuat mengenai kelompok sasaran dan intervensi yang paling dibutuhkan terutama untuk tenaga kesehatan. Serta yang ketiga, bagi peneliti lanjutan menjadi titik tolak untuk penelitian mendalam mengenai dampak jangka panjang atau long COVID psikologis dan strategi pemulihan berbasis komunitas yang nanti bab 1 ini, subbab ini akan dijawab atau dibahas di bab-bab selanjutnya. Kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Itulah tadi ya penjelasan dari rekan saya tentang bab awal. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke bagian inti atau isi pada bab 2, yaitu landasan teori. Nah, pada subbab ini teori stres dan coping itu pada penelitian ini tuh pandemi COVID-19 itu dipandang sebagai sumber stres besar bagi masyarakat, yang dimana stres ini tuh muncul karena ancaman kesehatan, perubahan hidup, ketidakpastian. Nah, coping ini adalah salah satu cara di mana seseorang menghadapi stres, misalnya dengan dukungan keluarga, dengan informasi yang benar, dan dengan kondisi ekonomi yang stabil. Nah, jika kemampuan coping ini tidak cukup, maka risikonya itu muncul kecemasan dan depresi yang akan meningkat. Nah, pada intinya, pandemi itu membuat banyak orang stres dan keterbatasan cara untuk menghadapi stres dan memperburuk kesehatan mental. Mungkin bisa di skip
selanjutnya. Nah, pada subbab konsep mental health and psychosocial support atau MHPSS, yaitu dalam penanganan ini MHPSS itu adalah pendekatan dukungan kesehatan mental dan sosial dalam situasi kritis. Nah, pendekatan ini tuh menekankan apa? Dia tuh menekankan penanganan kesehatan mental tidak hanya terapi klinis, tetapi juga mencakup seperti dukungan keluarga dan komunitas, edukasi psikologis, layanan konseling, dan bantuan sosial dasar. Nah, pada intinya konsep mental health and social support ini intinya tuh kesehatan mental kita itu harus ditangani dengan cara menyeluruh dari tingkat masyarakat sampai dengan layanan profesional. Lanjut. Nah, ada model burnout. Apa sih model burnout ini? Nah, pada kelompok tenaga kesehatan model burnout ini, model burnout itu digunakan untuk memahami kondisi tenaga kesehatan selama pandemi. Nah, burnout itu memiliki 3 cara utama. Yang pertama, ada kelelahan emosional atau capek dalam segi fisik dan mental. Yang kedua, ada sikap sinis terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga, ada menurunnya rasa pencapaian diri. Nah, pada pandemi itu kan dia itu memperparah burnout karena ada beban kerja resiko yang tinggi, ada resiko tertular virus yang tinggi, dan ketakutan untuk menularkan virus itu ke keluarga. Nah, pada burnout juga ada yang namanya dukungan psikologi yang terbatas. Nah, pada intinya tenaga kesehatan itu mengalami tekanan berat yang menyebabkan kelemahan mental itu serius. Oke, nah pada kesimpulan bab 2 ini, landasan teori itu membantu menjelaskan bagaimana pandemi adalah sebagai stresor terbesar atau kesehatan itu kesehatan pada mental kita itu perlu dengan pendekatan menyeluruh dengan cara pendekatan MHPSL tenaga kesehatan itu sangat rentan mengalami burnout. Oke, boleh dilanjut ke bab 3. Nah, pada bab 3 ini ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini, pada subbab awalnya itu waktu dan tempat pendidikan. Nah, penelitian ini itu dilakukan pada waktu November sampai dengan Desember 2025 dan tidak memiliki lokasi fisik tertentu. Karena penelitian itu berbasis studi sistematik literatur atau SLR. Nah, artinya penelitian itu dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber ilmiah. Yang kedua, ada subjek dan objek penelitian. Nah, objek penelitian dalam penelitian ini adalah tantangan kesehatan mental selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, subjek penelitiannya apa? Subjek penelitiannya itu apa? Nah, subjek penelitian ini merujuk pada kelompok populasi yang menjadi fokus pembahasan dalam literatur yang telah ditelaah seperti masyarakat umum, tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Indonesia yang dilaporkan mengalami dampak kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Nah, artinya pada penelitian itu hanya fokus pada dampak mental pandemi pada 2 kelompok seperti masyarakat umum atau tenaga kesehatan. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode systematic literature review atau SLR dengan pendekatan kualitatif. SLR berarti apa? Yang dimana itu kita mengumpulkan atau menyeleksi dan menganalisis berbagai jurnal dan buku ilmiah secara sistematis agar hasilnya itu valid dan tidak bias. Nah, pada intinya penelitian itu tidak secara langsung kita mengumpulkan data langsung, tetapi kita menyimpulkan hasil dari banyak penelitian sebelumnya. Nah, adapun teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data penelitian SLR ini dilakukan dengan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, kita itu perumusan pertanyaan review
yaitu kita menentukan pertanyaan penelitian. Apa sih yang ditanyakan di penelitian ini pada tadi telah dijelaskan pada rumusan yang telah dijelaskan pada bab 1 itu, sehingga literatur yang dikaji itu relevan dan fokus. Nah, yang kedua, pada penelusuran pustaka pencarian sumber dilakukan itu pada basis data akademik utama seperti Google Scholar, ada Sinta juga, dan serta penerbit buku terpercaya. Nah, kata kuncinya itu digunakan mencakup istilah seperti kesehatan mental COVID-19 Indonesia, atau kecemasan tenaga, kesehatan pandemi, dan kebijaksanaan kesehatan mental COVID-19 beserta sinonim dan variasinya. Nah, kita beralih ke teknik analisis data. Pada teknik analisis data, analisis itu kita lakukan secara tematik, yaitu yang pertama ada pengodean atau coding. Nah, ini tuh bagaimana caranya kita mengelompokkan isu, misalnya kecemasan, burnout, dan kebijakan. Yang kedua, sintesis tematik. Yang sintesis tematik itu kayak gimana sih? Yang dimana itu kita menggabungkan temuan sejenis. Kita itu kode-kode yang terbentuk kemudian digabungkan menjadi tema-tema besar yang menjawab stigma sosial, disintesiskan menjadi tema tantangan kesehatan mental tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada interpretasi kritis. Nah, interpretasi kritis ini tuh menarik bagaimana caranya kita menyimpulkan menyeluruh dari berbagai sumber. Nah, pada intinya itu data ini dianalisis dengan cara bagaimana kita mencari pola dan tema besar, bukan hanya sebagai angka statistik. Nah, dari penjelasan bab 2 tadi, landasan teori, dan bab 3 metode penelitian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bab 2 itu di mana dia menjelaskan teori yang digunakan untuk bagaimana caranya kita memahami masalah kesehatan mental, ada landasan teori, dan bab 3 itu menjelaskan bagaimana penelitian ini tuh dilakukan secara sistematis dan ilmiah. Mungkin itu penjelasan dari bagian inti tadi, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu bab 4, yaitu hasil temuan dan pembahasan. Jadi pada bagian ini, penelitian kami menggunakan metode systematic literature review dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Literatur yang digunakan sebagian besar terbit pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dan berfokus pada kondisi di Indonesia. Kajian ini menyoroti dua kelompok utama, yaitu masyarakat umum dan tenaga kesehatan, serta membahas bagaimana kebijakan kesehatan mental diterapkan selama pandemi. Selanjutnya itu ada deskripsi data. Ya, berdasarkan hasil literatur kami, ditemukan bahwa selama pandemi terjadi peningkatan masalah kesehatan mental pada masyarakat umum. Masalah yang paling banyak muncul adalah kecemasan dan depresi yang dipicu oleh ketakutan terhadap penularan COVID-19, isolasi sosial, serta tekanan ekonomi. Contohnya itu seperti kehilangan pekerjaan. Sementara itu, tenaga kesehatan mengalami tekanan psikologis yang lebih berat. Beban kerja yang tinggi, resiko terpapar virus, serta kekhawatiran menularkan COVID-19 kepada keluarga menyebabkan munculnya stres berat, burnout, atau trauma psikologis. Selanjutnya ada analisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan kesehatan mental selama pandemi bersifat multidimensi,
Multidimensi itu berarti permasalahan ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan dan saling memperkuat dampaknya. Ancaman infeksi COVID-19 menimbulkan kecemasan yang kemudian diperparah oleh isolasi sosial dan tekanan ekonomi, sehingga masalah kesehatan mental menjadi semakin kompleks. Selanjutnya, ada implikasi atau relevansi hasil dari penelitian kami. Berdasarkan temuan tersebut, penanganan kesehatan mental selama pandemi tidak dapat dilakukan secara parsial, jadi diperlukan pendekatan yang terintegrasi seperti mental health and psychosocial support atau MHPSS agar dukungan psikologis dan sosial dapat diberikan secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan kesehatan mental perlu diperkuat dan diintegrasikan ke dalam sistem penanggulangan bencana, serta memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan sebagai kelompok yang rentan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Jadi penelitian ini yang menggunakan metode systematic lecture review atau kita biasa sebut SLR berhasil menyestiskan temuan terkait tentang kesehatan mental yang dihadapi masyarakat selama puncak COVID-19 pada 2020 sampai 2022 secara umum. Masalah kesehatan mental ini merupakan hasil dari krisis ganda. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada kesehatan mental masyarakat Indonesia. Masyarakat umum mengalami peningkatan kecemasan dan depresi, sedangkan tenaga kesehatan menghadapi tekanan berat seperti burnout akibat beban kerja tinggi dan keterbatasan dukungan. Layanan kesehatan mental sudah ada tetapi belum merata dan belum terintegrasi dengan baik. Untuk di bagian saran, yang pertama ada saran untuk pemerintahan. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat kebijakan kesehatan mental yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, ada untuk akses layanan kesehatan mental harus diperluas dan merata, termasuk melalui layanan daring. Yang ketiga, ada institusi kesehatan perlu menyediakan program dukungan psikologis rutin untuk mencegah burnout tenaga kesehatan. Yang terakhir, ada penelitian lanjutan untuk mengkaji dampak jangka panjang bagi pandemi terhadap kesehatan mental masyarakat. Oke. Sekarang lanjut ke daftar pustaka. Yang dimana ini merupakan bagian pelengkap akhir dari karya tulis ilmiah kami, dan di sini daftar pustaka ini sudah kami tulis berdasarkan APA 7. Dan di sini kami di daftar pustaka ini menggunakan 13 sumber literatur. Yang pertama itu ada jurnal ilmiah. Kami memakai 8 jurnal ilmiah berdasarkan Sinta ataupun DOAJ, dan juga kami memakai sumber dari buku yang sudah terindeks ISBN. Nah, seperti itu. Boleh lanjut ke moderator untuk penutupan. Oke, itulah tadi presentasi dari teman-teman kami tentang karya tulis ilmiah kami yang telah kami selesaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini, apa yang kami presentasikan ini dapat dijadikan manfaat dan dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang mendengarkan semuanya. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.